Halo semuanya, di video kali ini kita akan membahas ya 20 top company to watching in 2024. Ini yang di-share oleh Bloomberg Technos. Nah, akan saya combine dengan analisa teknikalnya seperti apa dan apakah memang layak 20 perusahaan ini dilihat dalam 2024. Nah, akan saya bahas di video kali ini. Jadi, tonton sampai selesai yang pengen tahu 20 sahamnya apa saja. Check this out. 20 sahamnya adalah yang pertama ada Bank BCA. Ini market cap-nya 1241 triliun. Top eksekutifnya, nah ini tampilannya ya, tampilan dari Bloomberg Technos-nya. Jadi teman-teman bisa cek sendiri. Ada BCA, ada Mandiri dan kawan-kawan. Nah, ini akan kita bahas ya. Kalau target price-nya ini BCA di 10.400. Nah, kondisinya BCA sendiri memang menurut saya one of the best lah ya, bank di Indonesia, menurut saya seperti itu. Nah, kalau secara teknikal memang ini kurang oke, tapi dengan target 10.000 ya, kalau saya melihat Bank BCA ini possible ke sana ya, karena kalau kita lihat laba 2024 kuartal 1 ini cemerlang ya. Cemerlang 12,8 T, naik lumayan besar dibandingkan tahun lalu. Jadi make sense lah, target 10.000, 11.000, bahkan saya mengatakan untuk BCA ini possible ke sana. Dan ini BCA sering juga melakukan corporate action, yaitu stock split. Bukan tidak mungkin nantinya nextnya kalau Bank BCA sudah di harga yang menurut manajemen terlalu tinggi, bisa jadi split lagi gitu. Jadi ini saya sepakat masuk 20 saham yang bisa ditonton, dibuat list, dan ini one of the best lah ya bank dan bahkan perusahaan yang ada di Indonesia. Menurut saya seperti itu. Yang kedua ada Bank Mandiri. BMRI. Ini menurut mereka target price-nya di 7.671. Ya, 12 month target price 7.671. Harga sekarang di 6.200. Kalau kita lihat sudah rilis juga laporan keuangan kuartal 1 2024, tapi tidak setinggi kenaikannya ya dibandingkan tahun lalu. Kalau kita hitung di Stockbit pun mereka memberikan harga wajar di atas harga sekarang, yaitu 588 triliun, atau kalau kita hitung ya, itu senilai 6.300 harga wajarnya, sedangkan di harga wajar Bloomberg itu di 7.600. Yang kedua ada Mayora, Emyor ya, Mayora Indah Tbk, harga wajarnya menurut mereka itu 3.283 Mayora ya. Kalau kita lihat bentar, Mayora ini secara teknikal ini disupport, lalu kita combine dengan sedikit fundamentalnya, labanya Emyor kalau nggak salah ya, labanya naik 1,1, tapi dihargai wajar oleh Stockbit ini sudah over value ya menurut mereka. Cuman kalau kita lihat berdasarkan historikalnya, secara kuartal 1 dibandingkan tahun-tahun lalu, ini PI 51 ini termasuk PI yang murah dibandingkan tahun-tahun lalu. Terus secara PBV perusahaan juga ini berada di kondisi 3 kali lah, 3,5. Ini termasuk murah lah gitu. Menurut saya seperti itu. Kalau 4 kali PBV-nya, jadi kemungkinan harganya di 22 kali 4 ya di 2.800 gitu. Harga sekarang termasuk masih murah. Terus dihargai Bloomberg itu di 3.200. Kalau Mayora saya sepakat. Bank Mandiri juga aslinya saya sepakat, cuma targetnya too high ya menurut saya, 7.600 gitu. Selanjutnya ada Bank BTN. Bank BTN target price mereka di 1.779. Nah, kita cek Bank BTN. Kalau secara chart teknikal, Bank BTN ini pun juga masih downtrend. Cuman kondisinya murah. Nah, ini ketekan yang namanya suku bunga ya. Suku bunga terus dinaikkan kemarin terakhir ya, itu juga mempengaruhi. Cuman labanya oke banget. Nah, yang menarik di sini Stockbit ya menghargai wajar dia 48,9 triliun ya, gede banget.
48941 dibagi dengan jumlah lembar tuh harga wajarnya di 3.490, bahkan bisa dikatakan 3.500. Ini gede banget ya di harga wajarnya gitu. Kalau Bloomberg di 1.700 gitu ya. Kita spill aja, Bank BTN ini malah masuk salah satu saham yang kita share untuk teman-teman member. Oke, selanjutnya ada BBRI. Target price-nya di 6.414. BBRI kondisinya itu saat ini di 4.670. Ini di harga wajar 6.400. Oke, kondisinya memang ini sudah jebol support di 4.730. Dan ini saya hapus dulu. Oke. Nah, ini besar kemungkinan dia tidak menutup kemungkinan makin turun lagi, tapi itu bisa jadi opportunity yang oke lah menurut saya untuk Bank BRI. Secara laba sudah rilis laporan keuangan kuartal 1 dan hasilnya menurut saya juga oke, bagus, naik ya. Dan ya bisa dikatakan target 5.000 itu sangat possible sih menurut saya sih. Ini 6.000 sih malah. Oke, selanjutnya ada Breeze. Dihargai target price menurut Bloomberg sendiri di 2.200. Breeze kalau kita lihat secara teknikal itu kondisinya ya jebol support 2.400 barusan hari ini saat saya take jam 10.20 tanggal 13. Tuh, di bawah itu ya lebih baik buang dulu. Breeze jadi ada 6, yang ketujuh ada BBKP. Nah, tapi di sini tidak ada target price-nya ya. BBKP, nah ini dari saham-saham yang di-share menurut saya ini yang menurut saya tidak sepakat. BBKP saya enggak lah. Tapi kalau kita baca di sini selengkapnya, ini mereka akan menjelaskan manajemen, segmen kredit, bla bla bla. Jadi teman-teman Mas Mbak sekalian bisa nonton ini. Nah, target paling optimis yaitu MA 200. Ya, itu 87 sampai 110. Tapi untuk menuju MA 50 dulu itu di 77. Oke, itu sih. Itu targetnya dari mereka gitu. Oke, kita balikin lagi BBKP. Nah, cuman saya nggak sepakat untuk BBKP. Selanjutnya oleh ASI. Menurut saya tidak sepakat, Priel nggak usah dibuat list lah, masih banyak saham lain. Oke, selanjutnya ada ASI. Target price mereka di 6.093. ASI, Astra International. Bentar, salah. Astra International, ini harganya 5.150. Target mereka 6.000. Konsolidasi di bawah, dia diakumulasi tipis-tipis dan ini bertepatan dengan dividennya besok ya, ex date-nya tanggal 14 Mei. Jadi ini come date-nya gitu, Astra. Lalu selanjutnya ada BMHS, Bunda Medik ya. Ini sektor health and care. Target price-nya 344. Oke, kita cek BMHS Bunda Medik, ini harganya 310. Terus kalau kita lihat secara laporan sekilas kuartal 1 2024 mereka naik 1 miliar dibandingkan tahun lalu. Dan yang menarik di sini Stockbit memberikan harga wajar 3,3 T bagi 8,6, hasilnya adalah 388 harga wajarnya menurut Stockbit. Kalau menurut dari Bloomberg itu di 344. Jadi di tengah-tengah lah antara harga sekarang dan juga harga target dari Stockbit. Oke, menurut saya masih sama BBKP, BMS menurut saya nggak masuk lah. Selanjutnya ada Bank BNI. Jadi bisa dikatakan 4 blue chip banking ini masuk semua ya. BBNI itu kondisinya sama, ini disupport ya. Disupport ini cukup low risk menurut saya, bawah 4.725 silahkan di cut loss. Udah itu aja, cukup simple trading plan-nya. Terus juga ini BNI juga kondisinya kuartal 1 2024 juga oke, naik ya dibandingkan tahun lalu. Dihargai wajar mereka 6480. Harga, sedangkan harga sekarang di 4720 kau. Nah, dihargai wajar Stockbit itu 200 T.
897 dibagi 37,3, hasilnya 5.520. Harga wajar menurut Stockbit. Menurut Bloomberg 6.480, lebih tinggi. Dari 4 banking ini, kalau menurut saya yang kondisinya saat ini under value itu Bank BNI sih. Dari BRI, Mandiri, BNI dan BCA, menurut saya BNI. Jadi potensi upside-nya gede gitu. Selanjutnya ada BSDE. Oke, BSDE, Bumi Serpong Damai. Bumi Serpong Damai ini dihargai target mereka itu di 1356. Kondisinya di 900 sekarang. Nah, ini dia mulai naik lagi. Kalau udah di atas 1000 mulai oke lagi sih menurut saya, dengan target terdekat MA 200. Tapi kalau MA 200 jebol, bisa ketembak, kelewat, bisa target biru, garis biru putus-putus yang tebel ini 1160 sangatlah possible banget gitu. Dan ini BSDE ini salah satu properti yang oke sih yang ada di bursa. Dari rilis laporan keuangan juga sangat cemerlang. Terus juga kalau nggak salah sudah sempat kita bahas ya. Sudah sempat kita bahas tentang BSDE. Bentar, kita cek dulu perihal laba dari BSDE. Wait. BSDE. Oke. Nah, naik kencang karena apa? Ini 10 bulan yang lalu sudah rilis. 10 bulan yang lalu pembahasannya. Sumarekon yang sudah ya. Sumarekon. Tapi ini BSDE menurut saya di property one of the best lah yang ada di bursa. Selain BSDE saya akan menjagokan Pakuwon sih kalau untuk sektor properti. Selanjutnya ada ESA. Nah, ini ESA oke menurut saya, target price-nya 590. Dan ini sudah price in ya. Harga sekarang bahkan udah di 810. Dan ini bisa terus mengalami kenaikan seiring dengan kondisi global yang ada. Gitu. ESA ini kondisinya laporan keuangan kuartal 1 naik drastis 162 M dibandingkan tahun lalu. Targetnya 590 udah capai, dan ini menurut saya masih bisa sih ESA. Lalu selanjutnya Alfamart AMRT, ini sumber Alvaria Trijaya, targetnya 3322. Kalau kita lihat Alfamart AMRT di sini kondisinya secara chart ini di low risk sih. Low risk saja, hanya sebatas low risk, di bawah MA 200 ya dilakukan cut loss. Untuk Alfamart sendiri perihal laporan keuangannya, kondisinya kuartal 1 2024 ini mereka sudah rilis naik juga, tapi ini naiknya tidak kencang, tapi menurut saya masih oke. Secara net profit ya kurang oke sih, 3% aja. Oke, itu. Selanjutnya setelah Alfamart ada XL. Nah, XL ini oke juga. Bentar, kita cek XL. Secara chart saat saya tag ini dia mulai naik ya, breakout. Baru breakout, volume juga oke. Jadi selagi dia di atas 2550 lah, XL oke banget. Kalau secara laba XL sendiri kondisinya kuartal 1 2024 labanya ada di 539, naik 100% lebih dibandingkan tahun lalu gitu. Dihargai wajar oleh Stockbit 43,9 T ya. 43,9 T itu senilai 3.350. Harga wajar dari XL menurut target Bloomberg sendiri di 2.863. Sekarang di 2.500. Ya masih oke lah, target ini realistis. Selanjutnya Goto. Nah, ini dihargai wajar mereka bukan harga wajar ya, ditarget oleh Bloomberg tuh di 95. Nah, dan saya ini salah satu perusahaan selain Goto dan BMHS ini saya nggak sepakat juga sih perihal Goto gitu. Goto saya nggak. Lalu Medco ditarget 1921. Oke, kita lihat Medco. Kondisinya Medco Energy itu disupport ya, disupport dengan target 1900. Wow, tinggi juga nih targetnya 1900. Dengan kondisi yang ada support ini adalah menurut saya best entry sih untuk kalau mau masuk di bawah, di bawah berapa ini, 1270 lah bisa di cut loss untuk si Medco sendiri. Oke, selanjutnya Assetware.
targetnya 975. Hardware 975, salah. Hardware kondisinya, nah ini udah hari ini saat saya take, volume juga udah oke. Karena ini belum selesai satu sesi ya, jadi di bawah 860, be careful. Tapi dengan laba yang terus bertumbuh, kalau nggak salah kita cek kuartal satunya dulu 2024, labanya oke, naik dibandingkan tahun lalu. Jadi target sekian tadi sangatlah realistis ya, 900 bahkan 1000 bisa tuh. Sido targetnya 800. Wow, gede banget Sido targetnya. Sido harganya di 700, kondisinya dia konsolidasi dan akumulasi. Nah ini bagus sih untuk menurut saya. Sido oke. Kalau secara laba perusahaan kuartal 1 ini naik juga 90M dibandingkan tahun lalu. Oke, itu. Selanjutnya setelah Sido itu dua terakhir adalah Antam dan Indofood. Oke, Antam dan Indofood. Kita bahas Antam terlebih dahulu. Antam kondisinya kembali ke demand area dan volumenya juga gede-gede. Jadi be careful, dia akan turun lagi. Dihargai target 1883. Oke. Kalau Antam laporan keuangannya itu kondisinya mereka cukup turun drastis ya di tahun ini kuartal 1 2024. Cuman yang saat saya take ini kan dia habis melakukan RUPS ya kemarin sebelum libur hari kenaikan ISA, jadi bisa dikatakan ini Antam bisa potensi makin turun. Selanjutnya ini NDF 8.400 targetnya. 8.400 INDF. Kondisinya di jebol support 6.200 dan mulai diakumulasi kecil-kecil. Jadi targetnya menurut saya untuk SL long sih. 8.000 tergolong tinggi untuk INDF. Labanya masih turun dan nah ini menariknya dihargai wajar 132T. Wow. 132 ya kalau kita bagi dengan lembarnya tuh hasilnya 15.000 bahkan. Wow, targetnya 15.000 harga wajar Stockbit. Nah, ini dihargai wajar di target oleh Bloomberg tuh di 8.400. Jadi menurut saya dari 20 saham ini saya kurang sepakat ada 3, BBKP, BMHS dan juga Sikoto. Nah, ini selengkapnya bisa dibaca ya. Real ini contoh, Mayora ini selengkapnya. Ini dibahas di sini di Bloomberg. Nah, ini bisa Mas Mbak dan teman-teman baca. Nah, ini nanti linknya akan saya share di deskripsi. Oke, mungkin itu jadi itu 20 sahamnya yang bisa menjadi watchlist di tahun 2024 ini. Dan ini di update itu data per 9 Maret 2024. Jadi itu semoga bermanfaat. Tapi kembali lagi keputusan beli atau jual kembali ke masing-masing dari Mas Mbak atau teman-teman sekalian. Jadi itu menurut kalian 20 saham ini mana yang menurut kalian punya upside yang besar dan juga menjadi watchlist favorit kalian? Tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat, tapi yang terpenting semoga Bapak Ibu dan teman-teman sehat selalu. Bye bye.